Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekarang kita sampai bab ke-20. Babun fit dalalati ala khairin wa du'a ila huda aw dhalalah. Bab tentang menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Di dalam bab ini penulis buku menjelaskan tentang keutamaan dan pentingnya mengajak orang lain kepada kebaikan atau menunjuki mereka dan mengajak mereka kepada petunjuk, dan bahaya dari mengajak orang lain kepada kesesatan. Dan nanti disebutkan di hadis bahwasanya orang yang menunjuki orang lain kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dia hanya menunjuki saja, Pak. Dia hanya menunjuki orang lain kepada kebaikan. Berarti dia tidak mengerjakan, Pak ya. Yang mengerjakan orang yang ditunjuki, tapi dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Begitu juga orang yang mengajak kepada petunjuk lalu diikuti, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti. Gimana, Pak? Bisa didengar, Pak ya? Kalau yang diberi petunjuk itu semakin banyak, maka dia semakin mendapatkan banyak pahala gitu. Dan juga sebaliknya, bahaya sekali orang yang mengajak orang lain kepada keburukan, kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Baik kaum muslimin, sekarang penulis buku membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dahulu. Allah Ta'ala berfirman, wad'u ila rabbik, dan serulah manusia kepada Rabbmu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyeru, mendakwahi, mengajak orang lain kepada jalan Allah, yaitu kita ajak orang lain untuk mentauhidkan Allah, untuk mencintainya, untuk mengagungkannya, untuk takut kepadanya, untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya serta mengagungkan sifat-sifatnya. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Dan Allah Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan dengan cara debat yang lebih baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar kita menyeru, mengajak, menunjuki dan mendakwahi orang lain kepada jalan Allah, yaitu kepada Islam,
dan kepada syariatnya dengan hikmah. Itu yang pertama, Pak, ya. Dengan hikmah itu diantara maknanya adalah dengan lemah lembut. Sebagian ahli tafsir menafsirkan yaitu dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebagian orang didakwahi dengan hikmah saja sudah menerima. Dengan lemah lembut, dalil, selesai. Yang penting disebutkan dalilnya ini dari Al-Quran ini dan As-Sunnah ini, menerima, Pak. Dan ada sebagian orang yang belum menerima, kecuali ada tambahan, mungkin dengan mau'izah hasanah, dengan pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat yang baik. Baru bisa menerima. Dan ada lagi yang tidak mau menerima dengan hikmah atau dengan mau'izah hasanah, baru bisa menerima dengan debat, dengan cara yang baik. Jadi ayat ini juga menjelaskan metode dalam berdakwah. Ada 3 metode. Yang pertama dengan hikmah, yaitu dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat. Yang ketiga dengan debat. Wa qala ta'ala, dalil ketiga, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong. Dalam hal apa? Dalam kebaikan dan takwa. Termasuk menunjuki orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, ini termasuk tolong menolong, Mbak, dalam kebaikan. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Allah Ta'ala berfirman, hendaknya ada di antara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan mengajak orang lain kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu menyeru yang lainnya, saling menyeru, mengajak kepada kebaikan dan ma'ruf, serta mencegah yang lainnya dari kemungkaran. Mereka itulah orang yang beruntung. Jadi di antara sifat orang yang beruntung adalah dia mengajak orang lain atau menunjuki orang lain kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran dan keburukan. Maka kaum muslimin hendaknya kita bersemangat dan bersungguh-sungguh menunjuki dan mengajak orang lain kepada kebaikan dan petunjuk. Di samping kita juga berusaha mengamalkan petunjuk dan kebaikan tersebut. Sekarang dalil dari hadis. An Ibnu Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih, rawahu Muslim. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang menunjuki orang lain kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Misalnya kita menunjuki orang lain bahwasanya salat sunnah rawatib itu sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat,
setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Nah, orang yang kita jelaskan tadi, kita beritahu karena dia tidak tahu, mengerjakannya, rajin mengerjakannya, maka kita juga akan mendapatkan pahala seperti pahala orang tadi. Banyak sekali ya. Hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW sabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi orang yang mengajak atau menunjuki orang lain kepada petunjuk, apalagi yang diberi petunjuk itu semakin banyak, orang yang mengamalkannya semakin banyak, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Masya Allah. Tetapi sangat mengerikan jika seseorang memberi petunjuk atau mengajak orang lain kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Dan mengajak orang lain kepada petunjuk atau kepada kesesatan itu, kaum muslimin, bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Tidak mesti harus dengan ucapan, tidak mesti harus berdakwah, berceramah. Dengan ucapan itu ya di mana-mana. Kerjakan ini, ayo kita sholat atau apalah begitu. Kerjakan amal ini, atau dengan perbuatan. Terutama seorang ayah misalnya yang diikuti oleh anaknya dan istrinya, atau tokoh agama, itu yang paling sering diperhatikan oleh orang-orang, Pak. Kalau perbuatannya buruk lalu diikuti, maka dia mendapatkan dosa yang numpuk. Tapi tidak harus tokoh agama, Pak, ya. Ya, walaupun orang biasa seperti kita, kalau kita berbuat buruk lalu ketahuan orang mengikuti, Masya Allah, bahaya sekali. Sekarang hadis berikutnya, an Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala yawma Khaybar la'utiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadihi yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Falamma asbaha an-nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ay yu'taha. Faqala aina Ali ibn Abi Thalib? Faqila ya Rasulullah wa yashtaki ainaihi. Qala fa arsilu ilayhi. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال أنفت على رسلك حتى تنزل بساحتهم
thumma du'uhum minal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Muttafaqun alaih. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW sabda pada perang Khaybar, sungguh besok ini saya akan benar-benar memberikan panji komando kepada seseorang, maksudnya seorang laki-laki yang melalui tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun juga mencintainya. Maka para sahabat pun sepanjang malam membicarakan, siapa sebenarnya dia itu yang akan diberikan bendera atau panji komando perang itu. Maka ketika datang pagi hari, para sahabat segera menemui Rasulullah SAW. Mereka semuanya berharap agar dia yang diberi panji komando itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, bertanya, Ali bin Abi Thalib di mana? Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, dia sedang sakit matanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, panggil dia. Lalu dia didatangkan. Kemudian Rasulullah SAW meludahi kedua matanya dan mendoakan kesembuhan untuknya. Maka dia pun langsung sembuh seakan-akan tidak pernah sakit mata. Lalu dia diberi panji komando. Lalu Ali bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka seperti kita? Maksudnya apakah aku mendakwahi mereka sampai mereka masuk Islam seperti kita? Maka Rasulullah SAW mengatakan, berangkatlah dengan tenang sampai kamu tiba di daerah mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan beritahukan kepada mereka tentang hak Allah yang wajib mereka laksanakan. Maka demi Allah, kalau Allah memberi petunjuk kepada seseorang karena usahamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Kaum muslimin, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menunjuki orang lain kepada kebaikan. Bahwasanya seandainya Allah itu memberi petunjuk orang tersebut dengan sebab usaha kita, maka itu lebih baik bagi kita daripada unta merah. Maksudnya kalau kita mendakwahi seseorang atau mengajak orang lain satu saja Pak ya, supaya masuk Islam, lalu dia masuk Islam, atau kita dakwahi dia kepada kebaikan yang lain, mungkin dia sudah muslim tapi kita dakwahi, kita ajak kepada kebaikan, lalu dia menerima ajakan kita yang awalnya tadinya dia tidak mengerjakannya, karena dakwah kita dia menerima dan mengerjakannya Pak, maka itu lebih baik bagi kita daripada unta merah. Unta merah itu adalah harta paling mewah dan paling mahal menurut orang Arab. Jadi kaum muslimin, janganlah kita malu-malu atau bermalas-malasan dalam mengajak orang lain kepada kebaikan.
mendakwahi orang lain kepada kebaikan. Kalau orangnya itu mendapatkan petunjuk gara-gara dakwah kita itu, maka kita mendapatkan yang lebih indah dan lebih baik daripada dunia, Pak, ya, dan seisinya. Lebih baik daripada unta merah. Lebih baik dari harta yang mahal seperti apapun. Dan hadis ini sebenarnya menjelaskan beberapa hal. Yang pertama menjelaskan tentang perang Khaybar. Kemudian menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu diberi panji komando. Kemudian melalui tangannya Allah akan memberikan kemenangan perang kepada para sahabat atau kaum muslimin saat itu. Kemudian Ali itu mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga mencintainya, Masya Allah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang mukjizat Nabi. Bahwasanya Ali saat itu, Pak, sebelum perang kedua matanya sakit, bahkan sampai tidak bisa melihat. Lalu oleh Nabi dipanggil tadi, Nabi mengutus sahabat untuk memanggilnya dan mendatangkannya. Lalu kedua matanya Ali diludahi oleh Nabi. Lalu Nabi berdoa kepada Allah agar Ali disembuhkan. Maka langsung sembuh, Pak, ya, seakan-akan tidak pernah sakit mata. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya yang menyembuhkan itu adalah Allah, Pak, bukan Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan Ali, bukan Rasulullah yang menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan sakit itu bukan Rasulullah, bukan dokter atau bukan perawat misalnya. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, akan tetapi sisi pendalilan atau pokok pembahasan di hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah lafaz ini. Yang terakhir ini, "Tsumma du'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Ajaklah mereka Ali kepada Islam, ajak suruh masuk Islam. Kalau mereka sudah paham Islam, ajak masuk Islam. Kalau belum paham makna Islam, jelaskan makna Islam itu. Islam itu adalah berserah diri hanya kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Rukunnya ada 6, mendirikan salat, dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian sisi pendalilan lainnya adalah menjelaskan tentang keutamaan mengajak orang lain tadi, mengajak kepada kebaikan. Bahwasanya jika kita mengajak orang lain kepada kebaikan, lalu Allah memberi petunjuk orang tadi yang kita dakwahi, maka kita mendapatkan keutamaan yang sangat agung, Masya Allah. Yaitu khairun laka min humrin na'am, lebih baik daripada unta merah. Kaum muslimin, kita lanjutkan hadis berikutnya.
An Anas radhiyallahu anhu anna fata min Aslam qala Ya Rasulullah inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi qala i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famarudha fatahu faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'u as-salam wa yaqul a'tini alladhi tajahhazta bihi faqala ya fulana a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'an fa wallahi la tahbisina minhu syai'an fayubaraku laki fihi rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang pemuda dari Aslam, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku itu ingin perang, tapi aku tidak punya bekal untuk perang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, datanglah kepada si fulan, karena sesungguhnya dia sudah menyiapkan bekal untuk perang, tapi tiba-tiba dia mendadak sakit sehingga tidak bisa perang, tidak bisa ikut perang. Maka pemuda tadi mendatanginya dan berkata kepada fulan tadi, sesungguhnya Rasulullah SAW mengirimkan salam kepadamu dan beliau bersabda, berikan kepadaku perbekalan perang yang telah kamu siapkan. Maka si fulan tadi mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, berikan kepadanya apa saja yang telah aku siapkan untuk bekal perang, dan jangan kamu sisakan sedikit pun. Demi Allah, jangan kamu sisakan sedikit pun, sehingga engkau diberkahi karenanya. Hadis ini kaum muslimin juga menjelaskan tentang menunjuki orang lain kepada kebaikan. Dan itu dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, yang mana ada seorang pemuda ingin perang, dan dia berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, saya itu ingin perang, tapi saya nggak punya bekal, tidak punya kendaraan, tidak punya senjata, dan bekal-bekal lainnya, maksudnya begitu ya. Maka Rasulullah SAW menunjuki, menunjuki kepada kebaikan. Kamu datang saja ke si fulan, karena si fulan itu yang di sana dia sudah menyiapkan bekal untuk perang, lalu dia mendadak sakit dan tidak bisa ikut perang. Berarti Rasulullah menunjuki Pak ya, kepada kebaikan, dan beliau mendapatkan pahala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan memfasilitasi kebaikan Pak. Dicontohkan oleh si fulan tadi, bahwasanya si fulan yang tidak ikut perang tadi memfasilitasi pemuda yang ingin perang tadi. Semua bekal-bekalnya dikasihkan, hewan tunggangan untuk perang dikasihkan, senjata, makanan dikasihkan semuanya. Maka dia mendapatkan pahala. Apakah hanya pahala biasa? Tidak Pak. Pahalanya pahala perang, Masya Allah. Ya, pahala mujahid maksudnya, atau pahala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menunjuki kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Begitu juga orang yang memfasilitasi kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Misalnya ada anak yatim, miskin, kemudian kita kaya,
hendaknya kita cukupi semua kebutuhannya, kemudian kita sekolahkan itu Pak, kita pondokkan, maka kita mendapatkan pahala yang sangat banyak, pahala mengkafil anak yatim, menanggung semua kebutuhan anak yatim. Kemudian kalau anak yatim itu menghafal Quran, mempelajari ilmu agama, maka kita mendapatkan ilmu menghafal Al-Quran juga, mendapatkan pahala menghafal. Padahal kita tidak menghafal, yang menghafal dia belajar ilmu agama, otomatis kita yang menafkahinya juga dapat pahala. Atau mungkin banyak anak-anak kecil menghafal mushafnya pada rusak, kita belikan misalnya. Nah, setiap dia menghafal dan membaca, kita mendapatkan pahala. Banyak sekali pahalanya berarti, Masya Allah. Karena kita memfasilitasi tadi Pak, kebaikan. Oh, ternyata masih ada lagi hadisnya. Oh, sudah yang terakhir Pak. Sekarang bab baru, babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Di dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang perintah agar orang yang beriman itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan banyak keutamaannya itu ya. Di antara keutamaan dan manfaatnya adalah kalau kaum muslimin itu selalu tolong menolong dalam kebaikan, maka akhirnya kebaikan itu menyebar, banyak orang-orang akan mengerjakan kebaikan-kebaikan, lalu keburukan-keburukan akan berkurang dan menjadi sedikit. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Di sini albir dan at-taqwa itu disejajarkan Pak, disebut dua-duanya. Maka albir dan at-taqwa itu kalau disebutkan bersandingan begitu, mereka memiliki makna yang berbeda. Idza jatama'a iftaraqa. Apabila berkumpul maka mereka maknanya berpisah. Tapi jika mereka berpisah disebut albir saja atau disebut takwa saja, maka mereka berkumpul maknanya saling masuk ke dalamnya. Maka kalau gandeng seperti ini, albir itu maknanya adalah fi'lus shalihat, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Sedangkan takwa maknanya adalah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipisah, albir saja misalnya, atau disebut takwa saja, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu takwa saja berarti. Maka maknanya adalah mengerjakan kebaikan atau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalil kedua, Allah Ta'ala berfirman, demi masa sesungguhnya semua manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan saling nasihat menasihati
dengan kebenaran dan saling nasihat-nasihati dengan kesabaran. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalaman ma'nahu innan nasa aw aktsarahum fi ghaflah an tadabburi hadhihi surah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan suatu ucapan yang maknanya sesungguhnya manusia atau kebanyakan mereka itu lalai dari mentadabburi atau merenungi surat ini. Kaum muslimin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu. Ini menunjukkan pentingnya waktu, bahwasanya waktu itu jangan dibuang-buang, jangan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi untuk hal-hal yang buruk. Isilah waktu dengan kebaikan-kebaikan dan dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena sesungguhnya manusia, maksudnya adalah jenis manusia, semua manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang memiliki 4 kriteria ini atau sifat ini. Yang tidak merugi hanyalah orang yang beriman, yang dia juga beramal soleh dan saling nasihat-nasihati untuk melaksanakan kebenaran dan untuk senantiasa sabar. Beriman maksudnya adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk dengan keimanan yang benar dan yakin. Kemudian selain beriman, dia juga beramal soleh, dan amal soleh itu tidaklah dikatakan amal soleh sampai terpenuhi 2 syarat atau 3 syarat, sama saja. Syarat yang pertama adalah beriman. Karena kalau orang kafir atau tidak beriman, beramal soleh kayak pun tidak akan diterima, Pak, ya. Maka syaratnya dia adalah beriman. Yang kedua adalah ikhlas. Dan yang ketiga adalah mengikuti petunjuk Nabi. Barulah amal itu dikatakan amal soleh atau amal kebaikan. Yang ketiga sifatnya adalah saling nasihat-menasihati untuk melaksanakan kebenaran. Nah, ini berarti termasuk ta'awun, Pak, ya, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian sifat yang terakhir adalah saling nasihat-menasihati untuk senantiasa sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar atas musibah-musibah yang menimpanya. Ini juga termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Saling nasihat-menasihati, saling mengingatkan, itu juga termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kaum muslimin, kita diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwasanya banyak dari manusia itu lalai dari mentadabburi ayat ini. Hendaknya surat ini, surat Al-Asr ini, kita hayati maknanya dan kita amalkan. Lafadznya pendek tapi maknanya sangat dalam dan agung, yang mana kalau kita merenunginya maka kita akan tersemangati untuk berpegang teguh kepada kebenaran dan untuk senantiasa sabar. Dan orang yang memenuhi 4 kriteria ini, kaum muslimin, maka dia itu salihun li nafsihi wa muslihun li ghairihi. Dia saleh untuk dirinya, baik untuk dirinya, dan dia juga muslihun, memperbaiki orang lain.
Kalau orang itu hanya beriman dan beramal soleh, itu berarti dia soleh. Itu orang yang soleh, orang baik. Tapi belum muslih, gitu ya. Kalau ingin muslih berarti beriman, beramal soleh, dan menasihati orang lain. Barulah dia soleh dan muslih. Sekarang dalil dari hadis Nabi SAW an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Dari Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyiapkan keperluan orang yang akan perang, maka sungguh dia telah perang. Dan barang siapa mengurusi keperluan keluarga orang yang berperang dengan baik, maka sungguh dia telah perang. Muttafaqun alaih. Jadi kaum muslimin, orang yang menyiapkan keperluan orang yang akan perang berarti memfasilitasi kebaikan, Pak ya. Memfasilitasi segala yang dibutuhkan oleh orang yang perang. Ini tidak harus banyak orang, minimal satu. Maka sungguh dia telah berperang. Begitu juga siapa yang mengurusi keperluan keluarga orang yang berperang, karena mungkin ada orang yang akan perang tapi dia kepikiran keluarganya, duh, kebutuhan keluarga saya nanti gimana ya, siapa yang memenuhi ya. Kemudian tiba-tiba ada orang, saya akan memenuhi semua keperluan keluargamu. Maka orang yang memenuhi atau mengurusi semua keperluan keluarga orang yang berperang tadi, sungguh dia telah perang. Dia sama dengan perang, Pak, Masya Allah. Pahalanya seperti pahala perang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW ba'atha ba'athan ila Bani Lihyan min Hudzail faqala liyanba'ith min kulli rajulain ahaduma wal ajru bainahuma, rawahu Muslim. Dari Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengutus pasukan ke Bani Lihyan dari Bani Hudzail, dari suku Hudzail. Lalu beliau bersabda, hendaklah berangkat dari setiap dua orang salah satunya dan pahalanya untuk keduanya. Ini maksudnya yang satu perang, yang satu menyiapkan tadi, atau yang satu mengurusi keperluan keluarga temannya yang perang itu. Jadi tidak perang semua. Yang satu perang, yang satu mengurusi. Tapi pahalanya sama. Yang ikut jihad mendapatkan pahala jihad, yang mengurusi dapat pahala jihad juga. Ini mirip dengan hadis yang atasnya tadi, Pak. Cuma beda redaksi ya. Tinggal satu hadis. Oh, tinggal dua. Pendek-pendek, Pak. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqban birrawha. Faqala manil qaum? Qalu al-muslimun. Faqalu man anta? Qala Rasulullah. Farafat ilaihi imra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajjun? Qala na'am wa laki ajrun, rawahu Muslim.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW berjumpa dengan satu rombongan yang berkendaraan di Rauha. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa rombongan ini? Mereka mengatakan kaum muslimin. Mereka bertanya balik, siapa engkau? Maka beliau menjawab, Rasulullah. Maka ada seorang wanita di situ mengangkat anak kecil ke arah beliau. Dan wanita itu bertanya, apakah anak ini mendapatkan pahala haji? Maka Nabi menjawab, ya. Dan kamu juga mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis yang terakhir, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazinu al-muslimul aminu alladhi yunfidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan faran tayyibatan bihi nasu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, bendahara muslim yang amanah yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dengan penuh dan dengan hati yang senang, lalu dia memberikannya sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya, maka dia termasuk salah satu dari orang yang bersedekah. Dalam riwayat yang lain, al-mutasaddiqain, dia salah satu dari dua orang yang bersedekah. Baik kaum muslimin, jadi suatu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan rombongan yang berkendaraan di Rauha. Rauha itu tempat antara Mekah dan Madinah, Pak. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa rombongan ini? Mereka mengatakan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu dianjurkan bertanya, Pak ya, kalau butuh. Khawatirnya mungkin orang jahat atau bagaimana. Siapa orang-orang ini? Tapi kalau tidak butuh maka sebaiknya tidak perlu bertanya. Kalau tidak bermanfaat nanti dikhawatirkan dianggap ikut campur urusan orang kan. Mereka pun juga balik bertanya, siapa Anda? Maka Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW. Kemudian juga hadis ini menjelaskan bahwasanya kita tuh dianjurkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu, Pak. Kalau kita tidak tahu tentang perkara agama, mumpung ada orang yang alim, hendaklah bertanya. Seperti perempuan ini. Perempuan ini setelah tahu bahwasanya yang bertanya tadi adalah Rasulullah, maka dia segera bertanya, mengangkat anak kecil, mengangkat anaknya ke arah Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah anak ini mendapatkan pahala haji? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, anak itu mendapatkan pahala haji dan kamu juga mendapatkan pahala. Jadi ibu tadi melaksanakan haji, dapat pahala haji. Anaknya melaksanakan haji, anaknya dapat pahala, ibunya dapat pahala tambahan lagi, pahala haji lagi begitu. Karena apa? Karena ibunya tadi menolong anaknya dalam hal kebaikan dan ketakwaan, yaitu membantu hajinya,
membantu tawafnya, sa'inya dan yang lainnya begitu, Bang. Sedangkan hadis yang terakhir tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang tidak harus bendahara, Pak ya. Yang penting dia itu seorang muslim. Jadi ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, dia itu seorang muslim. Karena kalau kafir tidak mendapatkan pahala. Apabila ada seorang muslim, yang pertama, sifat yang kedua adalah amanah. Yang ketiga, melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna, tidak malas-malasan, tidak menunda-nunda. Yang ketiga adalah memberikan apa yang dititipkan kepadanya, pada muslim tadi, dengan sempurna, tidak ada hati benci atau iri atau wajah yang bermuka masam, tapi hatinya senang. Jadi maksudnya gini, Pak, misalnya ada seseorang nitip uang 1 juta gitu aja, Pak ya. Ini ada uang 1 juta, tolong Pak atau Mas jangan kasihkan ke orang miskin di sana itu, yang di sana itu lah itu, atau dikasihkan uang 1 juta ini di kampung sana, namanya si Fulan. Nah, yang dititipi tadi seorang muslim, dia amanah dan segera melaksanakannya, Pak ya. Pokoknya dia tidak menunda-nunda, kalau memang perintahnya segera. Kemudian dia menyampaikannya itu juga dengan hati yang senang, memberikan titipan uang tadi ke miskin tadi dengan hati yang senang, tidak jengkel atau iri, atau ketemu si miskinnya cemberut, tetap senyum gitu. Maka yang dititipi tadi merupakan salah satu orang yang sedekah. Jadi walaupun hanya dititipi 1 juta, menyampaikan, dia itu sama dengan pahala, dia itu sama dengan sedekah 1 juta, begitu Pak, maksudnya. Enak Pak ya. Sering-sering aja dititipi nanti. Titipkan sama saya aja Pak. Tapi syaratnya yang 4 itu. Masya Allah. Jadi tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, pahalanya bisa sampai seperti itu. Baik kaum muslimin, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.